Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anissa Putri, NIM 4193111017 dari MSP 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kita, yaitu pada bab 5 editing video. Nah, editing video kali ini kita akan menggunakan aplikasi Filmora. Sebelum itu, editing video merupakan salah satu skill atau soft skill yang sangat-sangat diperlukan di masa saat ini dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Karena media pembelajaran interaktif memiliki elemen-elemen seperti video, audio, animasi yang digabungkan dengan teks dan gambar untuk menghasilkan suatu media pembelajaran yang interaktif. Nah, Filmora sendiri merupakan salah satu aplikasi ataupun software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video. Dan Filmora ini banyak juga digunakan oleh para editor video. Nah, biasanya editor video menggunakan Filmora dikarenakan tampilannya itu lebih sederhana, dan juga biasanya ketika spek laptop mereka tidak mumpuni untuk menggunakan Adobe Premiere Pro, karena Filmora ini lebih ringan softwarenya daripada Adobe Premiere Pro. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan fitur dan menu pada Filmora. Nah, pertama, ketika kita membuka Filmora, ini adalah tampilan pertama yang akan dimunculkan. Nah, di sini kita bisa memulai project baru dengan menekan project baru di sini dan mengatur rasio aspeknya dengan menekan tanda segitiga di sini. Nah, kemudian kita tentukan apakah mau widescreen, Instagram, portrait, standar, ataupun cinema. Nah, kalau untuk buka project ini, kita dapat membuka project yang sudah pernah kita edit sebelumnya dan kita akan mengeditnya kembali. Di sini juga ada daftar project yang baru saja kita kerjakan. Bisa kita hapus juga melalui tanda tempat sampah seperti ini. Kita mulai saja project baru. Nah, setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Filmora ini memiliki 3 bagian ya. Yang pertama ini merupakan halaman kerja, di mana di sini kita bisa mengimpor, mencari audio, mencari media dan lain-lainnya. Kalau di sini merupakan halaman preview. Nah, yang mau kita edit ataupun yang sudah kita edit bisa kita lihat tampilan previewnya di sini. Kemudian di sini merupakan pita editor ataupun timeline. Nah, kita bisa melakukan proses editing melalui pita editor ini. Fitur-fiturnya apa saja? Yang pertama ada fitur file. Nah, di file ini kita bisa membuka project baru seperti yang di awal tadi. Buka project, buka terbaru, impor media bisa. Ini merupakan tempat medianya. Ini unduh media bisa dari Flickr. Rekam media bisa melalui webcam, layar PC, dan voice over. Dan selanjutnya ada simpan project sebagai project arsip, render pratinjau, hapus pratinjau, pengaturan project, preferensi, pitasan keyboard, dan keluar. Kemudian ada menu edit. Nah, di menu edit ini ada urungkan, ulangi, cut, copy, paste, hapus, ripple, delete, tutup celah, pilih semua, tidak ada yang dipilih, copy efek, paste efek, dan delete efek. Menu alat. Untuk menu alat terdapat berbagai fitur, yaitu ada import, view, ada urutkan berdasarkan, dan kelompokkan berdasarkan. Selanjutnya untuk menu view terdapat berbagai fitur. Yang pertama ada putar atau jeda, ada stop, ada full screen, ada kualitas pemutaran, ada level zoom, ada ditampilkan zona aman, ada frame sebelumnya, ada frame berikutnya, ada edit sebelumnya, ada edit berikutnya, ada buka, ada zoom timeline, dan ada aktifkan kampas snapping. Kemudian di sini juga ada menu ekspor. Nah, menu ekspor ini digunakan ketika kita selesai mengedit video, kita dapat mengekspor ataupun mengkonvert video kita ke dalam berbagai format. Bisa jadi bentuk MP4, MKV, ataupun AVI dan sebagainya. Kalau ini ada juga menu bantuan. Jika kita memiliki masalah terhadap Filmora kita, maka kita dapat menggunakan menu bantuan ini untuk menyelesaikan masalah kita. Fitur lainnya yaitu ada menu media di sini. Nah, ketika kita klik menu media akan muncul fitur seperti ini. Kita juga bisa mengimpor seperti di file tadi, merekam juga bisa, mencari media, mengatur bentukan view-nya. Juga ada sampel-sampel video yang bisa kita gunakan. Seperti ini bisa kita download saja dan kita gunakan. Pastikan bahwa laptop kita terhubung dengan internet untuk dapat mendownload video-video di sini. Kemudian ada fitur audio, di mana menyediakan beberapa audio yang akan digunakan sebagai background ataupun soundtrack ataupun sebagai lagu opening. Sini banyak sekali fitur, ada young and bright, ada sound effect, ada tender dan sentimen dan lainnya. Kemudian ada menu judul.
Nah, menu judul ini disediakan berbagai macam jenis dan model teks yang dapat digunakan. Misalnya, ada teks Halloween, ada teks big title, ada titles, dan lainnya. Kemudian ada menu transisi. Nah, menu transisi ini menyediakan berbagai jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video yang lainnya. Jadi, video kita dapat lebih bervariasi dan lebih kreatif dengan menggunakan menu fitur transisi ini. Kemudian selanjutnya ada menu efek. Nah, menu efek ini berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan seperti banyak ya, ada AI portrait, ada AR sticker, ada Halloween filters, overlay, dan lainnya. Kemudian ada menu elemen. Disediakan berbagai elemen-elemen berupa gambar ataupun teks yang dapat digunakan sebagai variasi ataupun untuk memperindah video. Selanjutnya ada menu split screen. Nah, split screen ini sangat menarik ya. Menu ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar ke dalam satu frame. Jadi dalam satu frame nanti bisa kita memilih bagi dua kan. Ada dua jenis video yang akan ditampilkan seperti itu. Kemudian di bagian sini juga ada beberapa simbol-simbol yang jika kita klik, jika sesuai dengan fungsinya maka akan langsung muncul. Misalnya di sini ada keterangannya, ini untuk urungkan, ini untuk ulangi, ini untuk hapus, untuk pisahkan, ini untuk edit, dan yang ini untuk deteksi kesenyapan. Filmora ini sangat sederhana ya, sangat menarik karena dia ketika kita arahkan kursor kita ke sini tanpa perlu kita klik, dia muncul keterangan dari apa arti simbol itu. Jadi sangat-sangat mudah digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan media pada Filmora. Pertama, klik media. Setelah kita klik muncul tampilan seperti ini. Misalnya kita mau mengambil sampel video, boleh langsung saja, tapi di sini saya ingin mengambil media yang video yang pernah saya rekam. Klik project media, muncul tampilan seperti ini. Bisa kita langsung import, klik yang di tengah sini, ataupun kita dari bentuk segitiga ini, kita klik, lalu import file media. Nah, muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita pilih, misalnya saya mau mengimpor yang ini, kita klik open, bisa juga, tapi saya lebih senang klik 2 kali. Kita tunggu. Nah, sudah muncul seperti ini. Berarti videonya itu sudah kita impor. Nah, di sini merupakan halaman preview ya. Jika kita klik 1 kali, maka dia akan muncul di sini dan kita bisa melihat. Misalkan kita mau melihat apakah video yang kita impor tadi, kita dapat melihat preview video, apakah video tersebut sudah sesuai dan video itulah yang mau kita edit. Selanjutnya bagaimana cara memindahkan video ke pita editor. Caranya itu mudah sekali ya. Kita bisa mengklik tanda tambah di sini. Setelah kita klik, muncul seperti ini. Kita klik sesuaikan dengan media. Nah, medianya berarti sudah masuk ataupun sudah berada di pita editor. Untuk menghapus media dari pita editor, mudah saja, kita tinggal klik bagian media yang berada di pita editor, kemudian kita klik ini tombol simbol keranjang sampah di sini ataupun simbol hapus, lalu kita hapus. Nah, sekarang media sudah terhapus dari pita editor. Kemudian saya akan menambahkan teks pada Filmora. Pertama, buka, klik judul. Selanjutnya kita pilih mau yang mana, misalnya kan yang ini kita pilih, kita drag ke sini. Oke. Kemudian kita lihat previewnya. Kita sudah melihat previewnya. Untuk mengedit teksnya, kita klik saja 2 kali di bagian sini, di bagian pita editor bagian teks. Nah, lalu muncul seperti ini untuk mengeditnya. Kita klik 2 kali, kemudian muncul bagian seperti ini. Bisa dari sini kita edit, kita ganti tulisannya, ataupun bisa klik langsung di tulisannya, kemudian block dan ganti. Sama juga. Di sini juga ada pengaturan tambahan, bisa untuk mengganti font juga, untuk mengatur ukuran font dan posisi font. Di sini juga ada preset, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Animasi juga sama saja, kita tinggal langsung klik saja sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu jika kita mengklik pengaturan yang di bawah sini, kita luncurkan kursor kita ke bawah.
Nah, kita dapat mengubah warna teksnya, mengubah jarak teksnya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika sudah selesai, kita oke kan. Kemudian kita lihat previewnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan audio. Pertama, kita klik audio. Kita tunggu. Kemudian kita pilih mau seperti apa. Misalnya mau yang ini, Young and Bright. Selanjutnya kita pilih audionya. Bisa klik tanda tambah. Atau juga bisa kita drag audionya ke bagian yang mau kita tambahkan audio. Jika sudah, sekarang kita preview. Ya, sudah kita lihat kan kalau audionya sudah berjalan dan sudah masuk. Untuk mengatur volumenya, kita arahkan kursor kita ke bagian sini. Di sini kan ada garis, bisa kita turunkan garisnya ataupun kita naikkan. Itu untuk mengatur ketinggian atau besar kecilnya volume pada audio tersebut. Nah, untuk menjernihkan suara atau meminimalisir noise di audio kita, tinggal klik 2 kali audio. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengatur apakah fade in-nya mau bagaimana, fade out-nya bagaimana, pitch-nya bagaimana, equalizer-nya bagaimana. Nah, untuk mengatur kebisingan, tinggal centang di hapus kebisingan latar belakang. Setelah itu, kita pilih turunkan volume clip lainnya jika kita hanya ingin memasukkan background kita saja gitu. Kalau di sini saya hanya ingin memasukkan suara backgroundnya saja, saya turunkan sampai ke 0. Lalu kita okekan. Selanjutnya, kita akan menambahkan efek dan transisi pada Filmora. Nah, pertama, kita klik transisi ataupun efek, terserah. Kita pilih, misalnya kita mau ripple and dissolve. Kita pilih ini, kita klik tanda tambah juga. Lalu kita arahkan efeknya kemana? Apakah ke depan sini atau ke sini? Kita coba ke sini ya. Sudah kita arahkan transisinya ke pita editor ataupun ke bagian yang mau transisi. Sekarang kita masukkan dulu efeknya sebentar. Klik efek, kemudian pilih efek yang mau dicoba. Contohnya ini, misalnya kita mau pakai efek ini up and down. Kita arahkan ke sini. Ini efeknya kita pindahkan ke sini. Oke. Sekarang kita lihat previewnya. Baik, transisi dan efeknya sudah dapat berjalan di pita editor ataupun di video kita. Nah, sebelumnya saya punya tips nih. Jika laptop kalian ataupun laptop teman-teman semuanya itu tidak memiliki spek yang tinggi gitu, kita bisa mengatur ini menjadi, ini kan merupakan ukuran pemutaran ya. Jadi kalau full berarti full pemutarannya itu standarnya itu resolusinya itu lebih tinggi. Makanya saya turunkan jadi 1/4 sehingga tidak macet-macet. Karena kalau saya ubah ke full, video saya akan di previewnya itu akan macet-macet. Jadi saya akan kesulitan melihatnya. Kemudian kita akan menambahkan elemen dan split screen pada Filmora. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita klik elemen, kita pilih elemen mana yang akan kita gunakan. Misalnya elemen travel 2 ini, kita tinggal ambil saja, drag ke depan ke sini. Setelah kita drag, kita lihat previewnya. Nah, setelah memilih elemen, kita akan ke split screen. Klik split screen. Kemudian kita pilih, kita mau tipe split screen yang bagaimana. Misalnya saya mau split screen yang dibagi 2 layarnya. Tinggal kita arahkan saja, kita drag
Green screen telah masuk ke pita editor kita. Kemudian di sini kan ada layar preview ya. Nah, di sini kan ada angka 1, angka 2. Berarti di sini ada video 1, ada video 2. Nah, kita bisa masukkan video ke kedua layar ini. Misalkan video 1 kita tinggal bawa saja ke sini. Ini kan sudah ada video. Kita drag ke bagian sini. Saatnya video 2, kita drag ke bagian video 2. Jika sudah, maka kita klik OK. Selanjutnya, memotong dan menghapus bagian pita editor. Nah, untuk memotong video pada aplikasi Filmora, kita bisa dapat melakukannya dengan cara di sini kan ada garis berwarna merah dengan tanda gunting ya. Kita arahkan saja ke bagian yang mau kita potong. Ibaratkan kita mau ke sini. Kemudian kita klik tanda gunting ini. Kemudian dia langsung terpotong. Dia langsung terbagi. Sudah terbagi kan? Setelah itu kita pilih, kita klik video yang berada di pita editor. Bisa kita klik kanan kemudian hapus untuk menghapusnya. Nah, sekarang videonya sudah terpotong. Begitu juga untuk memotong audio. Tinggal klik pada bagian audio ini, kemudian kita tinggal klik simbol ini, kita delete. Selesai. Video dan audio yang mau kita potong sudah terpotong dan sudah dihapus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik green screen. Pertama-tama kita impor media dulu. Nah, karena green screen ini merupakan efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut, selanjutnya video utama itu akan ditempel dan disatukan pada video atau gambar yang lain. Video dengan latar hijau itu. Selanjutnya, teknik green screen. Nah, green screen adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Selanjutnya, video utama tersebut akan menempel atau disatukan pada video atau gambar yang lain. Video dengan latar hijau dapat diperoleh dari internet atau membuat video sendiri dengan latar kain hijau pada kertas hijau. Pertama, kita import dulu video dengan latar hijau yang telah kita buat ataupun telah kita download. Klik import, open. Kita tunggu sampai masuk, sampai selesai proses import. Setelah itu kita drag video ini ke pita editor. Nah, selanjutnya setelah kita import video dengan green screen-nya, maka kita akan mengubah latar belakang dari green screen kita. Ibaratkan kita ingin mengubah latar belakang hijau di green screen-nya menjadi latar belakang hitam. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, klik 2 kali pada bagian pita editor di video green screen-nya, kemudian klik chroma key. Nah, di sini dilihat ada beberapa pengaturan. Kita pilih warna hitam. Kemudian kita arahkan ini seperti tanda panah ini. Kita klik, lalu kita letakkan di yang latar belakang yang ingin kita ubah. Sudah, sekarang video kita sudah menjadi latar belakang hitam. Kita oke kan? Selanjutnya, cara memisahkan audio dan video. Nah, memisahkan audio dari videonya diperlukan untuk mengganti suara yang kurang jelas atau membuat video dubbing. Nah, proses pemisahan ini dapat kita lakukan. Yang pertama, kita masukkan tadi videonya. Ibaratkan video inilah yang ingin kita pisah antara audio dan videonya. Kita klik sekali, lalu klik kanan. Nah, setelah klik kanan, kita klik pisahkan audio. Kalau ini kita bahasa Indonesia, kalau Filmora kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, pengaturannya kita klik detach audio. Nah, sekarang kita klik pisahkan audio. Nah, sekarang audio dan video sudah terpisah. Ini videonya dan ini audionya. Untuk menghapus audionya, kita klik saja di bagian audionya, kemudian kita hapus, kita delete. Selesai. Sekarang videonya sudah tidak ada suara dari video aslinya lagi. Baik, selanjutnya cara merekam layar dan suara pada Filmora. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, klik media. Di sini ada menu rekam, klik tanda segitiga di sini. Kemudian kita pilih, kalau webcam berarti kita ingin merekam
wajah kita. Kalau dari layar PC berarti merekam layar, kalau voice over berarti merekam suara. Jika kita klik, muncul tampilan seperti ini. Nah, jika ingin memulai, kita bisa mengklik tombol merah ini, kemudian langsung terekam. Selanjutnya, kita akan mengekspor project menjadi sebuah video. Nah, setelah kita mengedit project ini, tentunya editor ingin membuat project tersebut menjadi sebuah video kan? Nah, adapun cara mengekspor project tersebut dapat dilakukan dengan cara pertama kita pilih menu ekspor. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini ya, karena saya tidak memakai Wondershare Filmora yang Pro atau yang crack dan tidak juga mencari, karena saya tidak memakai Wondershare Filmora yang crack, maka akan ada watermark di video akhir saya nanti. Kita pilih ekspor dengan watermark, kemudian kita login. Nah, setelah itu kita ubah nama file, kemudian kita pilih format sesuai yang dibutuhkan. Kemudian tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Nah, setelah diekspor, nanti kita akan pilih find target untuk menemukan letak video pasca proses ekspor. Dan video kita telah selesai. Baiklah, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.